Tapi ada satu orang kelihatan sumringah, bahagia. Maka sahabatnya, temannya, pasangan hidupnya ngomong, tumben, dungaren. Iya, kok ketok sumringah. Berarti selama ini dia wajahnya apa? Nyumpeki. Wajahnya enggak enak dilihat. Kalau seseorang sesekali wajahnya enggak enak, itu wajar. Kalau tiap hari wajahnya enggak enak, itu tidak wajar. Kalau seseorang sesekali merasa bosan, ya wajar. Merasa tidak bergairah sesekali, wajar. Kalau setiap kali bosan, setiap kali enggak bergairah, setiap kali malas, berarti ada penyakit yang enggak wajar. Silahkan cek diri kita masing-masing, enggak usah lihat orang lain. Awakmu sing ndi? Kamu yang mana? Aku yang mana? Yang sesekali sumpek, apa tiap hari sumpek? Sesekali berat bangun pagi, atau tiap pagi berat bangun? Ini pertanyaan loh ya, pertanyaan. Enggak usah ngelirik tonggone, enggak usah. Lihat diri kita sendiri. Yang mana ini? Yang mana? Maka saya enggak akan bahas A sampai Z, tapi langsung mau ke obatnya saja. Biar enggak begitu gitu loh ya. Biar kita enggak seperti itu. Kalau seperti itu biar kita sembuh. Karena hidup ini kalau sumpek terus kan ya enggak enak ya. Mau saya baca pesan WhatsApp itu, alhamdulillah kan admin Majelis Ar-Raudhah sekarang punya nomor baru. Ya, nomor baru yang resmi ya. Official number admin Majelis Ar-Raudhah ya. Ya, official number admin Majelis Ar-Raudhah. Nah, itu Mas Seto ngeluarkannya salah. Admin donasi majelis itu ya. Ya, admin Majelis Ar-Raudhah. Itu punya nomor baru. Ya, punya nomor baru. Nah, itu yang jawab siapa? Ya admin. Lah adminnya siapa? Ya admin. Namanya juga admin. Admin itu berarti dikelola tidak oleh satu orang. Kadang-kadang dan sering istiqomah. Ya, saya siapkan waktu khusus saya sebagai admin. Di jam yang lain, ya teman-teman di Ar-Raudhah duduk sebagai admin. Ya begitulah yang namanya admin. Nah, di antara yang saya baca dari WA yang masuk, ya WA yang masuk, itu ada kalimat, Habib, saya udah gak kuat hidup di dunia ini. Masya Allah. Gak kuat. Terus aku yang batin, apanya akhirat kuat. Ya, saya ngebatin gitu. Saya tidak kuat hidup di dunia ini. Ya saya ngebatin cuma gak saya jawab. Emang kamu di akhirat kuat? Lah kalau di dunia aja gak kuat apalagi di akhirat. Di dunia aja nggak kuat, apalagi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Rasanya saya ingin mengakhiri hidup saya. Masya Allah, Tuhan kamu bisa mengakhiri hidup. Nggak ada yang bisa mengakhiri hidup seseorang kecuali Allah yang mengizinkan hidupnya berakhir. Tapi ya jangan bawa coba. Tak coba ya. Kira-kira mati apa ora aku ya. Ngawur kamu. Nggak boleh melakukan sesuatu yang bisa mencelakai diri, bisa mengakibatkan diri celaka atau menghilangkan nyawa diri maupun orang lain. Maka jangan coba. Tapi yang bisa menentukan mati enggak mati hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup ini begitu indah kok. Masa kita jadi manusia kalah sama burung emprit? Tahu emprit? Emprit itu bahasa Jawa, Indonesianya apa itu? Hah? Pipit. Pipit. Ya, burung pipit. Nanti yang namanya pipit tersinggung. Saya kan nggak tahu ya. Burung pipit ya? Ya, seriti, emprit, pipit dan kawan-kawannya. Pakai burung yang kecil tuh ya? Burung yang kecil. Burung yang kecil tuh coba, Masya Allah. Loncat sana, loncat sini, terbang sana, terbang sini. Betul ya? Padahal ya hidupnya di kota.
Rumahnya digusur manusia, pohonnya ditebangi sama manusia. Ya, udah jadi gedung-gedung bertingkat. Subhanallah, di Majelis Ar-Raudhah itu yang namanya Emprit Sriti Wapipit, dia pun melakukan inovasi. Kalau dulu dia tinggalnya di pohon-pohon, di Majelis Ar-Raudhah ini, burung pipit itu tinggal di AC, saudara-saudara. Dia tidak mengatakan, hidupku nggak enak lagi, kurang pepohonan di sini, akan ku akhiri hidupku. Orang ngono. Burung pipit pun berjuang, aku akan bangun rumah seperti manusia. Kalau pohonku digusur manusia, maka aku akan menjajah yang namanya AC mereka. Masya Allah. Ya sampai kipasnya AC yang di luar tuh ya, dijadikan sarang burung pipit, dibersihkan, ya dibersihkan, dia datang buat sarang lagi, dibersihkan, dia datang buat sarang lagi. Lah burung pipit gak pernah menyerah, lah awakmu menungso kok ya. Masya Allah, hidup kok seperti ini. Berat rasanya menjalani hidup ini, aku tak sanggup lagi. Rasanya ingin mati. Pertanyaan saya, nanti kalau udah mati di sana emang kuat? Ya emang kuat. Naudzubillah min dzalik. Macam-macam lah pesan WhatsApp yang masuk yang merasa tertekan. Bahasa Inggrisnya tertekan itu apa? Under pressure itu ya, di bawah tekanan. Orangnya mengalami apa? Stres. Ya mengalami stres. Kalimat di WhatsApp admin maupun yang ke pribadi saya, admin itu juga pribadi saya. Kadang-kadang disuruh WhatsApp ke admin nggak maunya ke pribadi saya. Padahal yang lebih saya baca yang ke admin, kapokmu. Kok nggak dibuka-buka sama Habib? Saya buka yang sono ya. Yang sini kebanyakan, jadi bukanya yang sono. Itu kalimat-kalimat orang putus asa banyak. Nah, makanya malam hari ini saya mau sampaikan obatnya. Ojo stres meneh. Selesai. Ya, jangan stres lagi, selesai. Khatam stres. Siap? Jadi kalau ada temanmu stres, setelkan YouTube saya yang ini. Sini, stres ini, tontok ngentintek gitu ya. Karena kata Habib Novel hari ini stres khatam. Selesai, ganti bab baru. Masa urip bape gak ganti-ganti stres. Gak ada seninya gitu ya. Ya babnya harus ganti. Orang itu merasa tidak bergairah, merasa tidak bersemangat, tapi menjadi kebiasaan. Itu kan penyakit. Nah sebabnya apa? Sebabnya satu. Dari sekian banyak sebab, ini satu yang pokok ini. Kurang zikir. Saya mau nanya, kalau pagi perutnya enggak diisi, sampai siang perutnya enggak diisi, sampai sore perutnya enggak diisi, lapar atau enggak lapar? Lapar. Sampai malam enggak diisi, lapar atau mulai sakit? Sakit. Sampai tengah malam enggak diisi, lemes atau enggak lemes? Lemes. Nah kalau udah lemes tuh kira-kira semangat atau enggak semangat? Enggak semangat, lewong perutnya enggak diisi. Tapi kalau perutnya udah diisi, Masya Allah, mulutnya itu aktif. Yang tadinya murung, ini begitu diisi yang enak, cukup, Masya Allah. Kok kayak Sriti ya awakmu? Kenapa? Sudah diisi. Ini tubuh manusia. Jadi tubuh manusia ini kalau asupannya benar dan asupannya cukup, tubuhnya jadi bergairah, jadi bersemangat. Fisiknya semacam itu. Nah, ruh, ini kan tubuh, cuman ya tubuh, jasad, kan ada sesuatu di dalamnya yang menggerakkan jasad ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya apa? Ruh. Namanya ruh. Kalau ruh ini enggak dikasih makanan, ya lemes. Kalau ruhnya dikasih makanan, makanannya sedikit, ya lemes. Lah kalau ruhnya lemes, mata ini penglihatannya jadi rabun. Telinga ini pendengarannya menjadi
lemah. Tubuh ini gerakannya menjadi tidak bertenaga. Sehingga dampaknya adalah sumpek terus, suntuk terus. Lihat orang ganteng, nggak kelihatan gantengnya. Lihat orang cantik, nggak kelihatan cantiknya. Lihat apapun jadinya salah. Begitu banyak yang didengar enak, yang kedengaran yang nggak enak, nggak enak. Yang enak nggak bisa kedengeran. Kenapa itu? Rohnya lagi bermasalah. Kenapa bermasalah? Kurang dikasih makan. Santapan rohnya tidak mencukupi. Sehingga rohnya diajak sholat saja beratnya luar biasa. Berat. Karena kurang makanan. Lah makanan roh itu apa? Adzikir. Berzikir. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Az-Zukhruf itu surat ke-43 ayat 36. Allah Ta'ala mewahyukan وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, dari zikir Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, maka setan akan selalu menemaninya. Terjemahan ayat ini berdasarkan tafsirnya. Setiap tafsir menjadikan terjemahan itu berbeda. Karena Al-Quran itu tafsirnya luas. Salah satu tafsir, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, siapa berpaling dari zikir Ar-Rahman, ya, zikir Ar-Rahman itu salah satu tafsirnya adalah Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kami akan menjadikan untuknya satu setan, yang setan itu akan jadi temannya, dan setan itu akan menyesatkannya. Di tafsir yang lain, zikir Rahman artinya zikrullah. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah yang Maha Pengasih, maka kami biarkan setan menyesatkannya, dan setan itu akan selalu menemaninya. Yuk ini kita bahas dulu. Mau enggak ditemani setan? Ada kok yang cari teman setan. Setan please, ide-ide negatif. Ya, setan tolong ide-ide maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah kalau orang itu udah ditemani sama setan, berarti malaikat menyingkir. Kalau malaikat menyingkir, berarti teman-temannya malaikat juga menyingkir. Kalau dia berada di bawah pohon, yang mendekat ke bawah pohon juga sejenis yang menjadi temannya. Setan-setan sekitar juga kumpul. Kalau dia duduk di atas batu, batu ini berzikir sama Allah Ta'ala. Tapi kalau diduduki oleh orang yang berteman dengan setan, maka setan-setan sekitar situ juga ikut kumpul. Masya Allah, kawan kita datang. Ya, kumpul teman-temannya. Bayangkan seseorang yang tiap hari ngumpulkan setan. Bisa padang enggak hatinya? Susah. Bisa seger enggak dia? Susah. Kenapa? Kurang zikir. Allah yang bilang, ini kalau berpaling dari zikir, berarti zikirnya sedikit, bukan enggak zikir. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah perintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira. Zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Sementara yang zikirnya sedikit, itu ada. Ya awake dhewe iki masuk malam Sabtu akeh masyaallah. Kalau malam Sabtu tuh kita ini zikirnya banyak ya. Ustaz Iis kan enggak mandek sholat munjiah toh. Suruh berhenti ngajar didik, sholawat lagi. Itu Ustaz Iis wajak semua jamaah zikir. Sholawat munjiah, enggak mandek. Coba malam Minggu. Munjiahnya hilang. Malam Senin, ya malam Ahad, kalau mungkin ada orang enggak mau nyebut malam Minggu, malam Ahad ya. Kadang-kadang itu ya kita
berhubungan dengan manusia macam-macam. Ngomong malam minggu di sini wong akeh. Habib Ustadz kok nyebutnya malam minggu? Enggak tahu apa artinya minggu. Ya orang ngerti akunya. Ya, dan kurang kerjaan kok belajar arti hari minggu. Minggu ya minggu, ahad ya ahad. Saya enggak suka nyebut kata sekarang ini tak ganti. Enggak suka nyebut kata seminggu saya. Kenapa? Wono sejum'ah kok. Kan enggak ada yang buat toh. Jadi kalau enggak ada yang buat saya suka buat. Sudah sejum'ah saudara-saudara. Ya sudah sejum'ah. Tanpa kita mengecilkan seminggu. Saya tak membuat sejum'ah. Mempopulerkan istilah sejum'ah. Karena Rasul bilang jum'ah ilal jum'ah. Ya. Nanti hadis yang kemarin kita sebutkan ya. Kalau kiamat sudah dekat itu satu jum'ah. Ya. Seperti satu hari. Berarti istilah yang paling enak ngomongnya apa itu? Sejum'ah. Ya populerkan dari sekarang. 1000 tahun lagi insya Allah populer itu. Butuh waktu. Tapi insya Allah bisa lebih cepat kalau memang kita sepakat. Udah sejum'ah. Kamu tinggal di sana berapa? Sejum'ah. Wah, Masya Allah. Nah dia 3 jum'ah gitu. Ya rada aneh, gak apa-apa gitu ya. Perlu dipopulerkan ya. Tanpa mengurangi penggunaan kalimat yang lain. Silakan yang lain. Tapi saya mau belajar pakai kata sejum'ah. Ya namanya belajar ya mesti kerap-kerap salah ya wajar. Nah diajak zikir banyak. Sepekan sekali, sejum'ah sekali diajak zikir banyak. Tapi hari-hari yang lain zikir kita banyak atau sedikit? Lah kalau zikir kita sedikit ya yuk jujur, ngakulah kita. Ya Allah, menurut data yang ada, ini kalau diukur-ukur kami masuk kelompok munafik. Kenapa? Karena orang munafik itulah yadhkurunallaha illa qalila. Ciri-ciri orang munafik itu kalau qamu ila shalah, kalau bangun salat kusala, bangunnya dalam keadaan malas dan riya, pamer. Itu munafik. Ditutupnya dengan la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu ya zikir, tapi zikirnya cuman sedikit. Jadi kalau zikirnya sedikit, punya ciri-ciri, sapa kuwi? Ayo. Lebih baik kita ngaku loh ya, daripada ngaku-ngaku. Ya ngaku tuh nanti kita kan bisa memperbaiki diri. Waduh, saya masih kena sifat munafik ini. Ada sifat munafik di diri saya. Kalimat zikir itu banyak, salah satunya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir. Kalau enggak diundang tahlilan tonggo, enggak tahu ngucap. Kalau enggak ada yang wafat kok enggak ada yang ngucap la ilaha illallah. Ya, takbir, Allahu Akbar, itu kalau enggak Idul Fitri, Idul Adha enggak muncul itu. Ya, habis sholat saja sering luput, luput. Udah diajari habis sholat 33 kali, itu sering luput. Langsung doa, ya langsung doa. Enggak pakai tasbih, tahmid, takbir, enggak dibaca. Sholawat, Masya Allah. Itu kalau enggak ketemu khotib Jumat, enggak ikut sholawat. Iya, khotib Jumat itu harus bersolawat, mau enggak mau kita nyambut sholawat. Kalau enggak sholawat. Kalau enggak ketemu Majlis Ar-Raudhah, Jumat malam Sabtu, enggak maksa lisan baca munjiah dan sholawat semacamnya. Ya ayo jujur ngaku, ya Allah saya masih punya sifat munafik, penyakit ini. Ya ayo ditandani gitu loh. Kalau kita dikasih tahu sama dokter masih mengelak, Bapak kami cek, Bapak ini kadar gulanya tinggi. Enggak ada, saya enggak ada keturunan gula. Ya, Nabi Adam ya sehat. Nabi Adam tuh ya sehat. Kita cucunya siapa? Nabi Adam. Jadi memang enggak ada keturunan gula, keturunan enggak ada Pak. Tapi datanya Bapak punya sakit gula. Ya trimonen. Jangan kemudian aku tidak ada sakit gula. Habis itu minum air gula biar pamernya. Ini buktinya. Glek bar kuwi masuk rumah sakit. Ya, geblak. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak ada darah tinggi. Dokter ahlinya mengatakan Bapak ini tensinya lagi tinggi. Enggak ada. Saya enggak ada darah tinggi. Tensimu keliru. Masya Allah, ngeyel. Akibatnya stroke. Naudzubillah min dzalik.
Nah kalau kita dikasih tahu sama ahlinya, ya ayo didengarkan. Nah ini yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala.